Ale Tuhan debata parguguna sohatu dosan jala amane parsiroha dang lomoroham midahamatian ni pardosa mulak manyan parjojai tumadik kodalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alane ubahen hupangido hame saya sudati matoruturum asa unang mangonai bitu hame saya sesa sudedo saname asa mangulu hami di bagasan asin roham. Saya pargugui mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laos tabigima baga-baga ni debata taryang matuhasesan ni dosatta. Ala ni pangalaseotta do ubahen na tatrulang Kristus, jala binahin ni hazahatotta do ibana mabugang, ape to ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangatta, jala binahin ni bungang na malua hita, hasangapon madi debata na digijang. Amen. Tatangihon maha tani debata turupuk epistal diare minggon imananiene sian lima Musa biduonom mamukka mesiane sada satu esia tajahama marsika soring alayoddo tona aturadot uhum akka naung tinonahon ni jahuba debata munai
podahonon tuhamu, asa ulahonon muna di tanah sisulun munai, dung taripar hamutusi. Atong tangihon may ali Israel, jalarikoti mangulahon akay, asa marhasonangan ho, jala asalam torop situtuhamu, songon naong pinarbagabaga ni Jehovah de batadiyak ka opum tuho, di tano habauran ni susu, dohot situat ni loba. Jala ikon haolonganmu Jehovah di batam sian nasa roham, doho sian nasa ati-atem, doho sian nasa gugum. Jala ikon gurguanmu mengajarhon akai tuak ka anakmu. Jala tarengotanmu akai molo hudul-hudul ho di bagasa jabum, manang mardalan ho di pardalanan, manang lahomodom peho, nang dung hehe muse. Jala ikon surat tonommu akai tutohang ni jabum, dohot tu pangubahanmu. Ido saatna martua do akan atau mangihon hatane bata, jala naupiapsa. Amen. Tidakon maha persiatai
songon na tandak ko ni dongata sa porsyar di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan natum palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah iman ni tubuhan ni Semaria naga begabia satot di parbadia adorang so bubuhan ido tu hatta na tumaon na birnit di pangumunan sinatus na mate terpajal di mana di hau punar sulang na tua tuba na turu na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudu di samun di bata Jehovah amanai parguku nasutu dosani di simai manai pai mangula sugo tutano mangumi halak nama do namanya au porsea di tod di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panyala Kristen akan nabadia dohok dihasesani dosa dohok dihatai nama dok mulak mangulu sugu daging halak naumate dohok dihanguluan nasora sudah. Amin. Tapi gema kor na dibuatan ni pungan lansia duduti manon inahanna.
meeting namasa di Huriatta di mingguon 3 November 2024 na parjolo dana nasorang di basa-basa hotuhata do sadadana boru di keluarga prayer jegaha siahaan inang buru simarmata na di hari Selasa 22 Oktober 2024 inganan nasida perumahan Pondok Cibubur Blok FS nomor 2 Cibubur Walu na mangihut keluarga Junaidi Lumban Gaul inang buru Simajuntak na di hari Jumat 25 Oktober 2024 inganan nasida di Kelurahan Cibubur Wik 10 na paduahon ruas natabba tajalodo gabe ruas ni Huriatta ima keluarga Nathan Bangun Hosada Sidabutar inang Julianti Borusinaga na sida majalo pasu-pasu pabagason di Huriatta na di hari Sabtu 15 Juli 2027 inganan na sida di Jalan Buni Sada nomor 5 RT 05 RW 08 Wik 4 na patuluhon ruas Parguru sadarion tajalo do gabe ruas Parguru ima keluarga Ernest Valentino Sinaga inang Parhana Piar Kamil maringanan di komplek PHB Cibubur nomor 22 RT 008 RW 01 Sian Wik 10 Napaupaton Tupak tu Distrik Walu DKI Jakarta sadarion Minggu 3 November 2024 patupaun ni Huriado Papung Tupak tu Distrik Walu DKI Jakarta pertukaran mimbar tanggal 6 Oktober 2024 ditulu hale parmingguan di bagasan amplop jala di pasaat ma di jolo ni pitu ni gereja na palimahon par guru malua tahun ajaran 2024-2025 lot parmingguan Ipsus sadarion 3 November 2024 masuk mamusesongan nasomal par guru malua lot parmingguan Ipsus manang ibadah khusus naponopon partangyangan wik hari Selasa 5 November 2024 patupaun ni Huriado partangyangan wik sada sampai 12 di gereja dot live streaming masuk pukul 10 siang wik nama jabui ima ruas ni wik 10 napapituhon Dewan Koinonia napo sebulung sadarion Minggu 3 November 2024 patupaun ni anak kota napo sebulung do kunjungan gerejawi tu HKBP Resort Menteng di Parmingguan 15 WIB na niuluhan ni Amang Padita C. Harahap MTH na pawaluhon Dewan Diakoni Sosial tabuam ma ditangyangta akaruas ni Huriatta na di bagasan Parsahiton songan tar surat ditingtingta na pasiahon panitia pesta gotilon HUT HKBP Cibubur 5 tahun oikumene inklusif hari Rabu 6 November 2024 patupaun ni Huriado pembubaran panitia pesta gotilon HUT HKBP Cibubur 5 tahun oikumene inklusif masuk pukul 10 siang wib maringanan di GSM Gloria Lantesada na niluhan ni Padita laus titingomma nagabi udangan tuhita sude panitia dohot parhalado napasapuluhon boa-boa hobar tu program ni kerja ni Huriatta tahun 2024 marhite titingon pinangido tu sude ruas ni Huria asa tapasat bema peliatta tu Huria tu situa wiknabe napasadahon panitia Natal na di hari Rabu 3 Oktober 2024 nunga dipatupa pembentukan panitia Natal Amaina tahun 2024 imana hinasuhuton ni wik sada, wik 2, wik 3 na niuluhan ni Padita susunan panitia terlampir hari Senin 4 November patupaun ni panitia do rapat parjolo masuk pukul 10 siang maringanan di GSM Gloria Lantesada laos omma nagawi udangat tuhita panitia dohot ruasta na dohot berdohot tirapoti ruas namudding
Nunga marujung ngolu ruas ni huriata ima Albroston Panjaitan amani mutiara umur 61 tahun nahina baluhon ni inang rawati nababan inganan nasida Jalan Swadaya RT 2 RW Onom nomor 14 Kelurahan Kelapa 2 Wetan Kecamatan Cibubur week 5 modding na di hari Kamis 31 Oktober 2024 tu udian hari Jumat 1 November 2024 di TPU Susukan marningot ruas ni huriat tanam modding jongjong mahita. Ujung perdalanan ningolut tinirongan tahun laos pengoton hita do sude nang pehita di sadatiki tong dosongon nasida ikomoding alani tong mahita marpakriman na mangulu saliling di Portibion jala say hubas manang sa di hari pehita laho manadikot tanoon taingot mahatan itu hatta di pangukapos sa pelopat ayat 10b mertua ma akan mati di bagasan Tuhani olat nion tutuli doktor di masohot manasida sian paru kilon nasida aina mangihut matu nasida naniula nasidai tabuan masude keluarga nang si solhot na tininggal hode dongat tanang jumolo medingi asa anggiat ngatu hatta na mangapuli nasida alani martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Laos tede homma. Soy masih paida andona por seai lungsat belakana Tuhan Songoni matiting di bingkuta sadarion akatiting namangihut boy mata jaha nadong di warta jemaat tuhat tama nama masu hita. Tabigema kor na nibuat tunuwi tulu laos dudi tu manon week 5.
Marede mahita siya bukid de sarasu alupitu ayat sada do udukna laos ta papungma pelian sada a do sada b. Jehovah.
Damai ni dibata na sumurung siat salut na iroha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas dihita salutna. Salom. Hata ni dibata naga beturupuk. Di mingguta sadarion imasian Evangelium Markus bindu 10:2 ayat 28 1 ayat 34. Markus bindu 10:2 ayat 28 saat roh di ayat 34. Hujahau ma tuhita salutna. Na di benege siboto surat sahalak dona sida nama sialusani gabi Roma ibana jumonok dung ditanda denggani alus ni Yesus disukun ma ibana. Dia do patik na umangat sian patik isudena di alusi Yesus ma ibana di dokma ondo patik na umangat tangihon ma ale Israel Tuhan sasada sado Tuhan dibatatai jala haholongon mudo Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam, sian nasa roham, dohot sian nasa gugum. Ia patik paiduana, ondo, ha holongon mudo dongan mi songon dirim. Patik na umangat sian na duai dang adong. Jadi didok si boto surati matu ibana, tikos didok ho guru. Hombar tu hasitongan sadado debata jaladang adong na asing dukon ni ibana. Jala maka holongi ibana sian nasa teate, sian nasa roha, dohot sian nasa gugu, uhud maka holongi dongan songon diri niba. Umangat doi sian saluhut aka pelian situ tungon nang pelian na asing pe. Dung dibege Yesus patas namar lalus ni nama mandok ibana. Dang sadia dau hosian harajon ni debata. Olat ni i dang adong be na roha pasukut sukun ibana. Ido sahatna horas dita salutna. Amang inang saya waktu di Takengon hampir 4 tahun saya di Takengon. Jadi di Takengon itu berbagai macam suku. Dari suku Toba, Karo, Jawa, Bali, Simalungun dan banyak berbagai macam. Jadi kalau saya berkhotbah di hari Minggu atau di pertanyaan itu selalu bahasa Indonesia. Selama 4 tahun kurang lebih saya di sana. Jadi sangat susah saya saat ini untuk berjamita dalam bahasa Batak. Jadi amang inang harap maklumlah kita ya amang inang ya. Dan saya pun nanti selama di sini saya akan berusaha untuk
menguasai bahasa Batak. Jadi sebelum saya nanti pindah dari sini, saya sudah bisa berjamita dalam bahasa Batak. Amin, Amanginang. Salam untuk kita semua. Amanginang yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat di ayat 34 di sini dikatakan, dang sadiadau hosian harajoni debata. Dang sadiadau doho, dang sadiadau hosian harajoni debata. Dikatakan Tuhan Yesus kepada orang yang bertanya kepada dia, yaitu ahli Taurat itu. Tidak jauh engkau dari kerajaan debata, kerajaan Allah. Kenapa tidak dikatakan Tuhan Yesus, kamu sudah berada di kerajaan Allah? Tapi hanya dikatakan tidak jauh kamu dari kerajaan Allah. Kalau kita dengar jawaban perkataan kaum ahli Taurat ini, seharusnya jawaban Yesus, kamu sudah berada di dalam kerajaan Allah. Tetapi tidak dikatakan Tuhan Yesus seperti itu. Kamu sudah dekat. Atau kita mau datang ke gereja ini, ada orang asing lah misalnya, orang yang tidak tahu gereja ini, alamatnya di mana. Lalu dia bertanya, di mana HKBP Cibubur? Kamu sudah dekat, berarti belum berada di sini. Kenapa dikatakan Tuhan Yesus seperti itu? Karena orang Farisi atau ahli Taurat, benar, mereka menguasai tentang teori hukum Taurat, yaitu kasih yang disebut Tuhan Yesus tadi. Mereka mengetahui itu. Karena Tuhan Yesus menyimpulkan firman Tuhan yang menjadi jawaban kepada ahli Taurat itu berasal dari hukum Taurat yang setiap hari dibaca oleh kaum-kaum ahli Taurat. Tetapi mereka tidak melakukannya. Itu permasalahannya. Kaum ahli Taurat tidak melakukan apa yang diketahuinya itu, yaitu hukum kasih tadi. Makanya dikatakan Tuhan Yesus, sudah dekat kamu di dalam kerajaan Allah. Bukan dikatakan Tuhan Yesus, kamu berada di dalam kerajaan Allah. Tetapi sudah dekat karena dia hanya sebatas pengetahuan saja dan tidak melakukannya. Karena ada firman Tuhan mengatakan, bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi orang yang melakukannya. Jadi kasih itu tidak terbatas dengan teori-teori. Tetapi kasih itu harus dilakukan. Maka ketika orang melakukan kasih, mempraktikkan kasih, maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu berada di dalam kerajaan Allah. Karena orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, dialah yang layak berada di dalam kerajaan Allah.
Amanginang yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dikatakan juga di dalam perikop kita ini, dari ayat 29 sampai ayat 31. Di sini Tuhan Yesus meringkas atau menyimpulkan, menggenapkan hukum Taurat. Jadi selain 10 hukum Taurat yang diterima bangsa Israel dari Musa, ada juga turunan-turunannya. Itu bisa kita baca di dalam Imamat. Kalau dikumpulkan semuanya, hukum-hukum itu ada sekitar 600-an hukum. Dari sebegitu banyaknya aturan, Tuhan Yesus merangkum, menyimpulkan dalam 2 perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu bisa kita lihat dari epistel kita minggu ini, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Dan juga kita bisa melihat dari Imamat 19 ayat 18, di mana di situ di dalam Imamat 19 ayat 18 diperintahkan supaya orang-orang Israel mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Jadi 2 perintah itu menjadi kesimpulan, rangkuman dari begitu banyak hukum-hukum yang dibuat bangsa Israel, yaitu hukum kasih. Jadi kalau kita bayangkan ya Amang Inang, hukum kasih itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu, itu secara vertikal. Dan kasihilah sesamamu manusia. Sebenarnya itulah gambaran salib yang ada di sini. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Sebenarnya itulah kesimpulan salib. Itulah kesimpulan hukum Taurat yang digenapkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi kasih itu berasal dari Tuhan. Amanginang dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat dari asal kata kasih, kalau di dalam perjanjian lama, kasih itu dikatakan atau berasal dari kata ahaf. Ahaf itu yang berarti secara literal ialah setia, kesetiaan. Jadi ada kesetiaan seseorang, kelompok, kalau konteks kita pada saat ini adalah kelompok. Shema Israel katanya, dengarkanlah ale Israel. Dalam kelompok, di mana kelompok itu dituntut kesetiaannya kepada sosok yang disembahnya. Atau gambaran Allah itu digambarkan sebagai raja bangsa Israel. Bangsa Israel harus setia kepada Tuhan Allah
Maka kasih itu sebenarnya dari kata ahaf, yaitu kesetiaan. Jadi kita dituntut untuk setia kepada Tuhan Allah. Kalau bangsa Israel, mereka dituntut untuk setia kepada Tuhan Allah yang telah duluan melakukan kasih, yang memprakarsai duluan melakukan kasih kepada bangsa Israel, telah dibebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dipimpin melewati padang gurun hingga masuk ke tanah Kanaan. Itu adalah kasih tanpa syarat dari Tuhan Allah bangsa Israel. Karena Tuhan Allah sudah mengasihi bangsa itu, maka bangsa Israel harus mengasihi Tuhan Allah dengan setia. Maka dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau dikatakan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, digambarkan misalnya kita datang ke gereja ini. Kita datang ke gereja ini dengan motivasi apa? Apakah di dalam hati kita ada kerinduan, saya mau bertemu dengan Tuhan Allah yang saya kenal di dalam Yesus Kristus. Saya mau bersekutu bersama-sama dengan orang-orang percaya. Saya merindukan Tuhan. Saya mau melihat Tuhan. Apakah itu di dalam hati kita? Saya mau melihat Tuhan di dalam peribadatan saat ini. Oleh karena itu, kalau itu motivasi kita, Amang, Inang, begitu kita masuk dalam rumah Tuhan ini, begitu kita masuk dari luar ke dalam rumah Tuhan ini, berarti kita mempersiapkan diri kita. Kita persiapkan diri kita. Kita coba saat teduh, bagaimana kita mencoba fokus. Jadi setiap pikiran yang dari luar, kita usahakan itu tidak ada lagi ketika sampai di rumah Tuhan ini. Kalau ada kita bertengkar sebelum datang ke gereja ini, itu harus kita buang. Supaya apa? Supaya saya bisa fokus kepada Tuhan. Dan saya bisa berjumpa Tuhan di dalam persekutuan saya. Kalau kita masih ingat-ingat, misalnya sebelum kita masuk tadi ke dalam rumah Tuhan ini, misalnya tadi di rumah kita bertengkar sama suami, bertengkar sama istri, lalu masih kita bawa-bawa itu ke sini. Makanya kita tidak bisa melihat Tuhan. Begitu juga kalau ada bisnis dari luar yang masih kita pikirkan, kalau sudah masuk ke rumah Tuhan ini, itu kita tinggalkan di luar. Supaya kita bisa fokus dan bisa melihat Tuhan di dalam peribadatan kita ini. Kita mempersiapkan hati kita. Kita jauhkan hati kita dari benci, dari dendam, dari amarah. Bisa kita bayangkan, Amang Inang,
Kalau kita masuk ke dalam gereja ini, rumah Tuhan ini, tetapi masih ada rasa benci, dendam, amarah dalam hati kita, apa yang terjadi? Tuhan tidak melayakkan ibadah kita. Kalau kita lihat dari Matius 5, itu mengatakan tentang perdamaian. Apabila kamu hendak memberikan korban bakaran. Ini korban bakaran ini dalam konteks ibadah. Sama seperti kita memberikan persembahan nantinya, itu semua dalam konteks ibadah. Begitu juga di dalam Matius 5. Ketika engkau hendak memberikan persembahan bakaran kepada Tuhan, tetapi ketika itu kamu teringat di hatimu tentang saudaramu atau kesalahan saudaramu, tinggalkan persembahanmu atau tinggalkan ibadahmu, pergilah berdamai. Setelah itu baru disuruh kembali. Berarti Tuhan tidak mau melihat orang-orang yang datang kepadanya masih menyimpan benci, dendam, dan amarah. Kalau itu masih kita lakukan, amang-inang, kita duduk saat ini bersama-sama bersekutu, menyembah Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kalau masih ada rasa benci, amarah, dendam di dalam hati kita, Tuhan tidak melayakkan ibadah kita. Dan ibadah kita itu dianggap tidak terjadi oleh Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi kita merindukan di dalam hati kita untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Dengan segenap jiwamu, berarti kita senantiasa terus memikirkan hal yang adil. Kita terus memikirkan hal yang benar. Kita memikirkan hal yang patut untuk diucapkan. Itulah yang disebut dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa. Kita dituntut oleh firman Tuhan supaya kita memiliki hati dan pikiran yang sama di dalam Yesus Kristus. Begitu juga kita dituntut untuk setia. Kasihilah Tuhan Allahmu, ahaf, setia. Kita setia dengan setiap ibadah kita. Kita setia dengan setiap persekutuan ada. Baik itu persekutuan di punguan-punguan kur, kita tetap setia. Tadi sangat indah saya dengarkan lagu-lagu pujian yang dinyanyikan setiap punguan-punguan kur. Itu sangat menyentuh hati dan iman. Pastilah itu dinyanyikan di dalam kasih persaudaraan. Jadi punguan itu tidak ada pertengkaran. Walaupun ada pertengkaran, cepat diselesaikan secara dewasa. Kan namanya dalam hidup ini kan gak ada yang sempurna. Terus ada yang kurang, terus ada yang kurang. Maka itu ya banyak-banyaklah kita memberikan maaf. Banyak-banyak memberikan maaf. Karena apa? Ya namanya kita masih di dunia ini.
ada saja yang kurang. Walaupun kita tetap berusaha untuk sempurna, tetapi tetap aja ada yang kurang. Maka dari itu diperbanyaklah maaf. Begitu juga amang-inang, kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita dituntut untuk mengasihi. Jadi ini konteksnya kan tadi, dengarkanlah hai Israel. Shema Israel. Dengarkanlah hai Ruas HKBP Cibubur katanya. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi firman Tuhan kita ini datang dalam konteks umat, persekutuan. Kita sebagai tubuh Kristus atau Israel yang baru di dalam Yesus Kristus. Marilah kita melakukan firman Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Kalau orang Yahudi mengatakan sesamanya itu adalah satu marga atau keluarga, teman baik. Itu bagi orang Yahudi. Tetapi kasih yang dimaksud oleh Tuhan di sini, oleh Tuhan Yesus, kalau kita baca bahasa aslinya di Yunani, itu berasal dari kata agapo. Itu kata kerja. Kalau kata bendanya, agape. Dari kata agapo itu turunan dari bahasa Ibrani tadi, ahaf. Jadi kalau di bahasa Yunani klasik sebenarnya tidak ada bahasa agapo tadi. Tetapi itu ditranslate langsung dari bahasa Ibrani, dibuatlah agapo. Agapo bahasa atau kata bendanya agape. Jadi setiap kasih yang ditunjukkan kepada setiap manusia yang berasal dari Allah itu dikatakan agapo. Kata kerjanya agape, kata bendanya. Jadi bukan dikatakan kasihnya bukan kasih eros. Bukan kasih eros. Kasih eros itu kasih orang yang saling mencintai ya, berbeda, berlainan jenis, kan gitu. Antara laki-laki dan perempuan itu dikatakan kasih eros. Kalau dikatakan kasih filia, nah ini kasih filia ini adalah kasih seorang kepada sahabatnya. Tetapi bukan itu maksud Tuhan. Bukan kasih itu. Atau kasih storge. Kasih yang ada kepada hubungan darah. Ibu kepada anak, anak kepada ibu, bapak kepada anak, bapak kepada anak kepada bapaknya. Bukan itu. Tetapi dikatakan Tuhan Yesus agape. Agapo. Kasih yang dilakukan tanpa syarat. Kasih bukan karena hubungan darah, hubungan marga, atau hubungan persahabatan. Tetapi kasih agape adalah kasih yang tidak dibatasi oleh
materi atau perhubungan darah. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib demi menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah kasih agape itu. Itulah gambarannya. Jadi amang inang, dari tafsiran ini apa yang bisa kita ambil, yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, sudah pastilah kita di dalam perjalanan hidup ini tidak ada yang namanya perjalanan hidup ini enak-enak atau senang-senang. Atau di dalam pikiran kita, kalau sudah mengikut Yesus, maka penderitaan tidak ada lagi. Kalau sudah mengikut Yesus, maka apa yang saya doakan, ya Tuhan saya mau minta rumah, datang rumah. Ya Tuhan saya mau beli mobil, datang mobil. Oh, bukan seperti itu yang mempercayai Tuhan. Tetap kita beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, tetap juga kita diperhadapkan oleh macam jenis masalah yang datang silih berganti. Amanginang, ketika itu datang kepada kita, menjadi lemahkah iman kita? Atau kita tinggalkan persekutuan kita? Tuhan tidak adil kepadaku. Dia memberikan kepada saya penderitaan. Karena apa? Biasanya masalahnya di dalam kehidupan orang percaya, kalau senang dia, banyak rezekinya, keluarganya sehat-sehat, anaknya sekolahnya berprestasi. Oh, itu rajin kali dia ke gereja. Rajin kali dia persekutuan. Oh, luar biasa Tuhan. Tetapi ketika penderitaan itu datang, berhenti. Berhenti dia datang. Berhenti dia merindukan Tuhan dalam hatinya. Oleh karena itu, amang dan inang, saya kasihi dalam Yesus Kristus. Mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, tidak melihat apa yang kita rasakan. Tetapi yang harus kita imani di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupanku, baik itu yang datang kebahagiaan ataupun yang kesedihan, saya tetap setia kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah yang menjadi iman kita. Kita tetap setia dalam keadaan apapun. Amin, amanginang. Itulah iman kita. Begitu juga kita harus mengasihi sesama kita manusia. Jadi sesama itu adalah manusia semuanya. Maka Tuhan Yesus mengkoreksi orang Yahudi tentang sesama manusia. Karena bagi orang Yahudi sesama manusia itu ya semarganya, sesukunya, yang 12 murid, yang 12 suku itu. Tetapi orang di luarnya itu dianggap binatang. Dan seperti itu. Itu orang Yahudi, dianggap binatang orang di luar dari mereka. Enggak manusia itu. Tetapi Tuhan Yesus memutarbalikkan, menjungkirbalikkan pemahaman itu dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Siapakah sesama kita manusia? Contohnya
orang Samaria yang baik hati. Tidak melihat siapa dia, marga, ras, agama. Itulah sesama kita manusia. Jadi kita diajak Amang Inang. Jadi dengan kita mengasihi Tuhan Allah, kita rajin beribadah setiap minggunya, setiap di pertanyaan kita. Tetapi kalau kita tidak melakukan hal yang baik kepada sesama kita manusia, itu sama saja kita menipu diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita lakukan hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus dengan mengasihi sesama kita, tapi yang terutama terlebih dahulu adalah di dalam persekutuan kita ini. Oh, kami mengasihi orang yang di luar sana. Kami kasih bantuan yang tidak seiman pun saya bantu. Tetapi yang di dalam satu tubuh tak pernah dibantu. Bahkan sering mengalami cekcok. Nah, itu sama saja membohongi diri sendiri. Yang terutama kita dulu. Kita saling mengasihi, mengampuni. Coba lihat kanan kirinya Amang Inang. Lihat kanan kirinya. Adakah hal yang tidak baik atau adakah yang tidak menyenangkan? Berarti kita harus mulai memaafkan. Atau salamlah kanan kirinya Amang Inang. Coba disalam. Itu menunjukkan bahwa kita berdamai satu sama yang lain. Kita harus saling menopang satu sama yang lain. Saling menghibur, mendoakan satu sama yang lain. Maka itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban nyawanya untuk kita. Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu mari kita lakukan perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia. Amin. Itulah salib itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itulah yang terus kita simpan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di hari ini kami sudah beribadah, bersekutu bersama-sama orang-orang percaya, menyembah, memuliakan nama-Mu. Saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti firman-Mu ya Tuhan. Dan kami simpan di dalam hati kami. Kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan berada di dalam kerajaan Allah. Kami pewaris kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Begitu juga pada saat ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami. Di mana ya Tuhan, di dalam keluarga, Prayer, JGH, Siahaan, Boru, Simarmata ya Tuhan. Engkau telah memberkati keluarga itu Tuhan. Melalui seorang anak di tengah-tengah mereka.
Engkau memberikan kepada mereka tanggung jawab. Begitu juga dengan keluarga Junaidi Lumban Gaul, Boru Simanjuntak ya Tuhan. Engkaulah ya Tuhan selalu menyertai keluarga ini ya Tuhan. Begitu juga dengan bayinya, Engkaulah yang menyertai tumbuh kembangnya. Begitu juga orang tuanya, Engkaulah yang menambah-nambahkan kesehatan terutama kepada ibunya yang melahirkan. Begitu juga kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang bertambah, yang mendaftarkan dirinya ya Tuhan menjadi jemaat HKBP Cibubur, yaitu keluarga Nathan Bangun Hosada Sidabutar dengan Inang Julianti Boru Sinaga. Ya Tuhan, mereka mengikhlaskan, merelakan keluarga mereka untuk bergabung, bersekutu bersama-sama dengan kami untuk menerima pengajaran yang benar, menerima dogma-dogma yang sesuai dengan firman-Mu. Tuhanlah yang membimbing keluarga ini Tuhan, supaya mereka semakin dekat, semakin rajin mencari Engkau ya Tuhan melalui ibadah-ibadah yang telah diprogramkan oleh gereja-Mu HKBP Cibubur. Begitu juga Tuhan, kami berdoa kepada keluarga yang sedang berduka Tuhan, di mana beberapa hari yang lalu Engkau telah memanggil seorang bapa di tengah-tengah keluarga Panjaitan ya Tuhan, yaitu Amang Alboroston Panjaitan, Bapak Ni Mutiara, dan Inang yang ditinggalkan Inang Rawati Boru Nababan. Ya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka cepat terhibur ya Tuhan, dan mampu melakukan aktivitas mereka seperti yang biasa. Dan mereka ya Tuhan semakin dekat kepadamu ya Tuhan, semakin memuliakan Engkau ya Tuhan, melalui persekutuan-persekutuan kami yang ada di gereja kami ini. Begitu juga ya Tuhan kami membawakan saudara-saudara kami ya Tuhan, yang pada saat ini yang mengalami sakit Tuhan, yang saat ini dirawat di rumah sakit, yaitu Amang I.E. Gultum dari Wik 2, yang dirawat di rumah sakit RSCM. Begitu juga dengan Amang M. Hutagalung dari Wik 11, yang dirawat di rumah sakit Polri. Ya Tuhan, kami meyakini Engkaulah Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan apa saja. Karena itu ya Tuhan, kami bermohon di hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami. Tuhanlah yang senantiasa menyertai saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhanlah yang memberi kekuatan dan mengajari kepada mereka untuk selalu meminta tolong kepada Engkau di dalam Yesus Kristus. Sehingga ya Tuhan, segala harapan mereka itu bisa terjadi
yaitu kesembuhan hanya di dalam Yesus Kristus. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa pada saudara kami yang saat ini sedang masa pemulihan, yaitu Amang Sintua Aha Sitio yang dari week 2, Inang Hasibuan Boru Manihuruk dari week 7, Amang Sintua RG Simatupang dari week 10, dan Amang J Siahan dari week 12. Mereka Tuhan pada saat ini sedang masa-masa pemulihan. Ya Tuhan, kuatkan mereka untuk terus berjuang melawan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Dan Engkau terus menyertai mereka, menghibur mereka, memberi mereka kesabaran, supaya Tuhan di dalam proses penyembuhan ini Tuhan, mereka melihat kuasa-Mu yang dahsyat. Mereka bisa melihat Engkau ya Tuhan di setiap pemulihan yang mereka alami. Sehingga nama-Mu saja ya Tuhan nantinya ketika mereka sembuh, pulih dari segala penyakit, nama-Mu saja yang dimuliakan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap program yang sudah diprogramkan di dalam gereja HKBP Cibubur ini. Tuhanlah yang memberi kekuatan dan kebijaksanaan kepada setiap kami, baik itu dari pendeta, para sintua, dan juga jemaat. Engkaulah yang memberi kekuatan kepada kami Tuhan untuk melakukan setiap program dan berpikir dengan bijaksana untuk menyukseskan setiap program. Begitu juga Engkau ikut campur ya Tuhan setiap di dalam proses, apalagi ya Tuhan pada saat ini kami akan menghadapi perayaan Natal yang dituntut waktu, tenaga, dan pikiran yang pasti itu bisa membuat kami lelah, bahkan bisa stres. Tetapi kami mengandalkan Engkau ya Tuhan, bukan mengandalkan pikiran kami, bukan mengandalkan kekuatan kami, hanya mengandalkan Engkau saja, sehingga kami dimampukan Tuhan menjalani perayaan-perayaan hari Natal yang nanti kami laksanakan. Dan itu semuanya kami lakukan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu saja. Begitu juga ya Tuhan, panitia yang sudah dibentuk, yaitu panitia Natal Amaina. Tuhanlah yang memberi mereka kekuatan dan hikmat, sehingga mereka dimampukan melakukan pekerjaan mereka dan memikirkan hal yang baik untuk menyukseskan perayaan Natal Amaina. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Kami sampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin. Marinde Mahita, sian buku Ende nomor 510, ayat 1 dan seterusnya, Uhud Hitam Papungu Pilihan.
Tatang yakon ma peleata. Ale debata amanami na di bandua kicang. Hodo haroroani saluhut si lehon-lehon na dengan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami mansian nani lehon mi tuhami. Pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di colom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasya kami. Peleanon patimbul hon harajonmu. Di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buahima rohanami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua kicang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaanmu, sai saut malomoni roham di banua tangon, songon na di banua kicang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami togion tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon de batama bohina tuho. Jala asima rohana bidaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala di parsahron maton di mana tutun dimbi. Amin.